Halo semua, saya Erwin Aksa. Berikut ini saya akan sampaikan peluang-peluang pekerjaan di masa depan. Banyak profesi yang nanti akan menggantikan manusia dengan otomasi. Beberapa lokasi di San Francisco sudah memiliki lokasi-lokasi di mana orang tidak perlu lagi saring berkomunikasi. Berbagai peralatan sudah bergerak sendiri. Contohnya, mobil dan taksi sudah tidak perlu pakai supir. Petugas tiket sudah tidak diperlakukan lagi, dan sebagainya. Artinya, di masa depan, pekerjaan manusia sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Tapi, kreativitas manusianya yang semakin dibutuhkan di berbagai bidang. Mari sama-sama kita lihat bidang-bidang pekerjaan apa saja yang menarik untuk 5-10 tahun ke depan. Yang pertama, IT dalam dunia kesehatan. Di masa depan, orang sudah tidak perlu lagi pergi ke dokter. Orang bisa-bisa melakukan home care, perawatan di rumah dengan berkonsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi. Di Indonesia ada Halodoc, seperti yang juga sudah mulai kita rasakan di Indonesia. Laboratorium dapat bekerja secara otomatis. Ada sebuah alat yang bernama Da Vinci mesin yang bisa melakukan pekerjaan ahli medik seperti mengoperasi manusia atau binatang peliharaannya tanpa perlu dikerjakan oleh manusia. Bidang kreatif, kita sudah mulai mengenal dunia artificial intelligence atau AI, fotografer, videografer, blogger, konten kreator, arsitek, desainer memiliki masa depan yang besar bila mulai menggunakan kecanggihan ini sebagai bentuk baru dari dunia digital. Industri makanan, lagi-lagi kita bicara soal mesin yang memproses sesuatu yang tidak perlu menggunakan tenaga manusia, seperti alat-alat pembuat kopi atau pembuat makanan yang dikerjakan oleh robot yang menjadikan chef, ahli nutrisi, pemilik restoran memiliki lebih banyak waktu luang untuk memilih bahan makanannya yang selanjutnya akan diproses oleh mesin. Peluang ini akan sangat terbuka di masa yang akan datang. Ahli coding, bidang ini tentu akan makin membutuhkan banyak orang di masa depan. Semakin banyak profesional di industri ini yang akan dibayar sangat mahal. Mengingat kecanggihan teknologi yang melesat dalam beberapa tahun belakangan ini, coba Anda ikuti kebutuhan kesempatan kerjaan di bidang ini. Mungkin bisa jadi peluang yang sangat menarik untuk Anda. Bidang pendidikan, diperlukan banyak sekali skill dan kemampuan berbahasa asing, baik yang di masa depan. Kurikulum di dalam dunia pendidikan atau sistem belajar dengan guru di depan kelas mungkin sudah tidak akan ada lagi. Spesifikasinya bidang pelajaran akan semakin tinggi sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Negara Finlandia sudah mulai melakukan ini. Kelas-kelas berjenjang sudah tidak lagi dilakukan karena menghabiskan waktu yang lebih lama. 1 tahun kursus keterampilan sudah cukup, lalu orang bisa langsung masuk ke dunia kerja. Di Indonesia ada kartu prakerja. Indonesia sekarang lagi mendorong yang namanya reskilling besar-besaran yang dimulai oleh Pak Jokowi dan pelaksananya adalah Pak Erlangga, di mana kita ingin agar supaya teman-teman semuanya melakukan perubahan-perubahan dalam skill agar supaya bisa langsung bekerja. Bahasa juga menjadi persoalan. Bahasa Inggris, terutama lagi bahasa Hokkien, yang seringkali menjadi persoalan di mana banyak perusahaan-perusahaan dari Cina
yang tidak ingin menerima karyawan apabila tidak bisa berbahasa Hokkien. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melakukan reskilling secara besar-besaran. Sekolah-sekolah dan universitas online semakin diminati karena dianggap lebih simpel, tidak membuang banyak waktu. Golkar Institute sudah memiliki Golkar Institute Training Online yang digagas oleh Pak Erlangga, dan kami semua di Golkar Institute bangga bahwa Golkar Institute Training Online ini sudah diminati oleh ribuan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Operator drone, kita sudah sering melihat banyak orang yang bisa mengoperasikan alat videografi yang bernama drone. Tapi belum banyak kursus atau sekolah khusus. Nanti akan banyak sekolah untuk ini, di mana ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat menarik dan menyenangkan untuk dilakukan. Dunia virtual reality, semua bidang akan banyak menggunakan VR sebagai alat untuk mendukung pekerjaannya. Mempelajari dunia ini akan sangat baik sejak sekarang, sehingga di masa depan kita sudah muncul sebagai ahlinya dalam bidang tersebut. Oke, itu dia tadi beberapa pekerjaan dan bidang-bidang yang bisa dijadikan peluang di masa depan. Ayo, mulai dari sekarang, pelajari hal-hal tadi sehingga kita bisa selalu menjadi yang terdepan dalam setiap kesempatan dan menjadi pemenang dalam setiap persaingan. Saya Eri Winaksa, see you later in the next episode of Cerita EA. Subscribe, like, and follow.